Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ragam IT. Di video kali ini kita masih di segmen pemrograman dasar web, di mana di video sebelumnya saya telah berjanji bahwa kita akan membahas pembuatan tabel pada HTML. Kenapa kita harus belajar membuat tabel pada HTML? Oke, jadi alasannya diantaranya adalah ada beberapa penyajian data yang mudah dibaca oleh orang kalau dibuat dalam berbentuk tabel. Misalkan ada web yang menayangkan hasil rekapan keuangan. Nah, data keuangan tersebut akan lebih mudah kalau kita buat menjadi tabel. Kemudian ada alasan yang kedua. Jadi sebelum adanya CSS, ya banyak orang yang memanfaatkan tabel sebagai pembuatan layout dari si webnya tersebut. Oke, sebelum membuat tabel pada HTML, kalian harus tahu dulu ya unsur-unsur yang ada pada tabel. Mungkin orang sudah banyak atau teman-teman sudah banyak tahu tentang apa aja yang ada di dalam tabel. Jadi kan biasanya tabel itu terdiri dari 4 unsur. Ya, yaitu dari satu itu baris, kemudian tabel juga punya kolom, kemudian punya sel dan punya garis. Dan pada pembuatan tabel pada HTML pun juga masih mengusung konsep yang sama pada tabel pada umumnya. Baik, untuk mengingatkan teman-teman bagaimana membentuk atau bentuk dari sebuah tabel, di sini saya punya contoh bentuk dari tabel yang ada keterangan mana baris, kolom, dan lain-lainnya. Mari kita lihat. Nah, di samping saya di sini udah ada tabel di mana kita tahu ya bahwa di sini ada bagian baris atau sub ya untuk pembentukan sebuah tabel. Kemudian di dalam baris ada kolom dan juga ada yang namanya sel. Jadi ketiga hal tersebut yang perlu teman-teman tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pengkodingan di HTML dalam pembuatan tabel. Oke, kemudian tag-tag apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan untuk membuat tabel pada HTML. Nah, jadi ada beberapa tag yang harus diingat dalam membuat tabel pada HTML. Nah, di sini ada 6 tag utama yang harus kalian tahu dan harus kalian ingat. Oke, di sini yang pertama ada tag table. Ya, jadi tag table ini untuk membungkus si tabelnya. Kemudian yang kedua ada tag t-head atau bisa dibilang tabel header. Nah, ini fungsinya untuk membungkus bagian kepala tabel. Ada lagi yang ketiga tag t-body atau tabel body, yaitu untuk membungkus bagian body pada tabel. Keempat, ada tag tr atau singkatan dari tabel row. Ini jelas yaitu untuk membuat sebuah baris. Kemudian yang kelima ada tag TD yaitu tabel data yaitu untuk membuat sebuah sel atau kolom. Yang terakhir ada tag TH atau tabel header yaitu untuk membuat judul pada header. Nah, jadi keenam tag ini yang bisa kalian pakai dalam pembuatan tabel pada HTML. Tapi ada tag yang paling penting di antara keenam tag tersebut. Ya, jadi yang sering digunakan biasanya hanya tag table, tag tr, dan tag td saja. Karena dengan ketiga tag tersebut kalian sudah bisa membuat tabel pada HTML. Ya, jadi untuk yang lainnya itu sifatnya opsional. Baik, langsung saja kita contohkan atau praktekkan pengkodingan pembuatan tabel pada HTML. Jadi silakan teman-teman buka teks editornya. Ya, di sini saya masih menggunakan Sublime Text ya. Dan masih di folder yang sama yaitu folder hasil website. Jadi intinya di segmen program pemrograman web dasar ini semua hasil praktek ya kita simpan pada folder hasil website. Di folder hasil website di sini kita klik kanan saja kemudian klik new file. Nah, tadi ya saya bilang di video sebelumnya juga lebih baik sebelum kita memulai pengkodingan kita langsung save saja filenya ini ya agar memudahkan kita dalam pengkodingan ya. Kita save, kemudian untuk file kali ini kita simpan dengan nama contoh
tabel, dan jangan lupa extensionnya, yaitu kita beri extension titik HTML. Kalau sudah, silakan disimpan. Nah, seperti biasa juga kita mulai dengan struktur dasar dari HTML, ya. Oke, kita ketik tag HTML. Di sini ada suggest dari Sublime-nya, kita enter saja, maka struktur dasarnya telah terbuat secara otomatis, gitu ya. Oke, makanya di sini mungkin kalau teman-teman masih ada yang menggunakan Notepad dalam pengkodingannya, saya sarankan untuk mengganti ke aplikasi text editor yang memang diperkhususkan untuk mengcoding, ya. Oke, kita lanjutkan saja di tag title. Di sini kita kasih judul, ya, contoh pembuatan tabel, ya. Oke, kemudian kita save. Nah, seperti biasa, ya, untuk pembuatan konten dari sebuah web ini berada pada tag body. Lalu, apa yang harus kita ketikkan di dalam tag body dalam pembuatan tabel pada HTML? Nah, jadi kan tadi di slide sebelumnya saya telah mencontohkan atau memberikan informasi tentang tag-tag apa saja yang harus kita ingat ataupun harus kita pakai dalam pembuatan tabel. Nah, jadi di dalam tag body di sini kita langsung buat tag yang namanya tag table. Ya, jadi tag table ini termasuk tag lengkap, artinya ada pembuka, ada penutup. Nah, jadi saat kalian akan membuat tabel, kalian perlu ataupun wajib ya untuk membuat tag table terlebih dahulu. Nah, baru di dalam tag table kita buat baris terlebih dahulu. Nah, tadi masih ingatkah untuk membuat baris pada HTML kita memerlukan tag apa? Oke, jadi kita perlu tag TR. Nah, jadi urutannya adalah kita buka dulu tag table, kemudian di dalam tag table kita buat baris si tabel terlebih dahulu, yaitu tag TR. Nah, baru di dalam tag TR kita ingin membuat berapa kolom dalam satu baris tersebut. Saya di sini akan mencontohkan, saya akan buat 2 baris dan masing-masing satu baris tersebut punya 2 kolom. Artinya akan ada 2 tag TR dan di dalam tag TR akan ada 2 tag TD. Nah, jadi untuk membuat kolom itu menggunakan tag TD. Ini ya. Nah, di tag TD saya akan berikan kalimat di kolom pertama ini aja, baris 1, kemudian kolom 1. Kemudian di kolom berikutnya, berarti di sebelahnya ya. Kita buka juga tag TD, masih di baris 1, tapi kolom 2. Ya. Nah, ini berarti kita telah membuat satu baris, dan kemudian isinya 2 kolom. Nanti hasilnya akan kita lihat habis ini ya. Oke, kemudian kita buka lagi tag TR ya, karena kita akan buat baris yang baru. Nah, dalam tag TR ini juga kita kasih kolom 2, yaitu tandanya akan ada 2 tag TD. Nah, berarti di dalam TD atau kolom pertama ini kita kasih kalimat baris kedua, kolom 1. Kemudian tag TD berikutnya kita kasih kalimat baris 2, kolom 2. Oke ya, jadi ini udah kita selesaikan, kita save, kemudian kita coba running. Hasilnya akan seperti apa? Untuk melihat hasilnya, seperti biasa kita memerlukan web browser untuk menampilkan hasil web yang telah kita buat. Jadi silakan teman-teman buka web browsernya masing-masing. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome kembali. Dan jangan lupa ya, untuk sumnya kalian harus sudah di start terlebih dahulu untuk si web servernya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau sudah semuanya di running, saatnya kita coba jalankan web yang telah kita buat. Ya, masih ingat ya, untuk running webnya kita perlu mengetikkan URL apa? Itu localhost. Kemudian nama foldernya adalah hasil website. Oke, enter. Nah, di sini ya kita mendapatkan file baru yang namanya contoh tabel yang baru saja kita buat. Hasilnya seperti apa? Kita klik
Nah, ini hasil dari pembuatan tabel pada HTML. Loh, kenapa kok nggak ada garisnya? Sedangkan tabel kan identik dengan garis. Ya, jadi di sini ada yang kurang dari pengkodingan kita. Ya, gimana caranya agar kita bisa menampilkan garis pada tabel di HTML yang kita buat? Nah, untuk membuat garis ini termasuk tugas dari atribut. Nah, jadi silakan teman-teman tambahkan atribut border pada tag table. Ya, jadi di tag table ini kalian tambahkan atribut namanya border tuh ya. Jadi saya ketik B aja sudah disuges langsung oleh si Sublime Text-nya bahwa ya tadi ada atribut border di dalam tag table. Kita langsung pilih aja border. Nah, kemudian kita isi dengan angka 1. Ya, jadi nilai yang diisi di atribut border ini menentukan ketebalan dari garis yang akan kita tampilkan. Jadi misalkan kita ngetiknya 10. Nah, ini akan mempertebal garis yang ada di tabel. Jadi kita buat satu saja, garisnya tipis saja, yang penting bisa kita lihat bentuk dari tabelnya. Oke, kita simpan, kita save, kemudian kita coba refresh kembali. Kita refresh, nah maka tabel yang kita tadi buat, yang telah kita codingkan, ini jadi nampak seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas coding yang telah kita ketikkan ya. Jadi saya bilang bahwa untuk membuat sebuah tabel pada HTML, kita memerlukan tag table terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat tag table, baru di dalamnya kita buat baris si tabelnya, yaitu menggunakan tag tr. Jadi tag tr baru di dalamnya kita beri tag td sebagai jumlah dari kolom yang akan kita buat. Nah, di sini kan lihat dari hasil codingan yang kita buat, di sini udah terbukti ya. Jadi kita buat tag table untuk buat tabelnya, kemudian di dalam tag table ada tag tr untuk membuat baris, di mana baris yang pertama yang ini ya, nih. Ini baris yang pertama itu terdapat 2 kolom atau terdapat 2 tag td di dalamnya, yaitu yang ada kalimat baris 1 di kolom 1, berarti yang ini ya. Kemudian yang tag td yang kedua atau kolom kedua ya ini, yang ini, baris 1 kolom 2, berarti yang ini. Ya, kalau nggak percaya misalnya nih, kita hapus dulu saja tag tr yang kedua ya. Kita hapus, kita save, kemudian kita refresh lagi. Nah, maka dari baris yang kedua tadi akan hilang, dan ini membuktikan bahwa untuk membuat tag atau membuat tabel kita perlu membuat baris terlebih dahulu, baru di dalamnya ada tag td yang tadi yang menentukan jumlah kolomnya. Ya, kita buktikan lagi nih, td-nya yang td kedua ini kita hapus dan kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka yang akan tampil hanya ada satu baris dan satu kolom saja. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini mengerti ya dan mudah dipahami ya. Pokoknya konsepnya saya ulangi ya. Konsepnya adalah dalam tag table ada tag tr. Tandanya kita buat baris terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian dalam tag tr kita tentukan dulu di dalam satu baris tersebut mau ada berapa kolom. Misalkan kita mau buat 2 kolom, berarti tandanya di dalam satu tag tr ada 2 tag td. Ya, seperti ini. Berarti ini menandakan satu baris dalamnya ada 2 kolom. Misalkan kita buat lagi tr baru, berarti ada garis baru yang di dalamnya juga ada 2 kolom. Makanya hasilnya kan seperti ini. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan pada tabel di HTML? Jadi kalau misalkan kalian lihat dari hasil tabel yang telah kita buat, ya terlihat bahwa isi dari sel ya atau kalimat yang ada dalam tabel ini terlalu dekat dengan tepi baris. Nah, di sini di HTML kita bisa mengatur jarak antara isi konten sel dengan garis si tabelnya. Caranya seperti apa? Nah, kalian masuk lagi ke codingannya, masih di tag table ya, dan kalian tambahkan atribut yang namanya cell padding. Ya, jadi namanya atributnya adalah cell padding. Kita pilih saja cell padding, kemudian kita isi dengan sebuah nilai.
ya. Artinya kalau sebuah nilai ini adalah bilangan. Kita contohkan misalkan kita isi dengan angka 10, kemudian kita save. Kemudian kita coba lihat hasilnya seperti apa. Harusnya ada jarak ya antara isi dari si tabel dengan garis dari tabelnya. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sekarang ada jarak antara isi dari tabel dengan baris si tabel yang telah kita buat. Ya, jadi saya ingatkan kembali, itu menggunakan atribut pada tag table yang namanya cell padding. Dan seperti tag border, jadi nilai yang kita isi di cell padding semakin besar, maka jaraknya pun juga semakin lebar. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan pada tabel? Oke, kayak misalkan kita ingin membuat variasi seperti memberi warna pada tabel yang telah kita buat. Nah, jadi untuk memberi warna ini bisa kalian lakukan beberapa cara, yaitu memberi warna per kolom ataupun per baris. Jadi intinya kalian bisa tambahkan atribut di dalam tag tr maupun tag td. Ya, saya contohkan, misalkan saya ingin membuat baris 1 kolom 1 ini berwarna kuning. Berarti kan di baris 1 kolom 1 ini letaknya ada di TD pertama yang ada di tag TR pertama. Berarti di sini ya lokasinya ya. Oke, jadi tambahkan saja atribut atributnya yaitu BG color. Kita tambahkan isinya menjadi yellow karena saya ingin membuat si baris 1 kolom 1 ini berwarna kuning. Ya, oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah, baris 1 kolom 1 telah berubah menjadi warna kuning. Itu kalau kalian ingin merubah per satu sel atau per satu kolom. Kemudian misalkan kita ingin membuat satu baris menjadi warna yang sama. Contoh, saya akan memberi warna pada baris kedua, entah itu di kolom 1 maupun di kolom yang kedua. Berarti di TR yang kedua kita tambahkan atribut BG color. Ya, misalkan saya ingin memberi warna hijau, berarti kita tinggal ketikkan green. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya apakah benar satu baris di baris kedua ini berubah menjadi warna hijau ya. Oke, kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja nanti bentuk tabelnya seperti apa, gitu ya. Oke, terakhir ya dalam pembahasan tabel di video kali ini, itu bagaimana cara menggabungkan sel pada tabel di HTML. Nah, jadi di sini saya ada gambar ilustrasi yang saya dapat dari petanikode.com, ya, di mana dalam menggabungkan sel pada tabel itu ada dua cara atau metode. Begitupun dengan tag yang digunakan. Jadi ada tag yang namanya full span dan ada tag yang namanya row span. Jadi kalian perhatikan saja gambar ilustrasi yang ada di depan. Jadi untuk tag full span itu menggabungkan sel secara horizontal atau ke samping. Ya, jadi menggabungkan antara kolom 2 dan 3 di baris yang pertama. Kemudian untuk row span itu menggabungkan sel pada tabel secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Contoh seperti gambar di ilustrasi ini, itu menggabungkan antara kolom pertama di baris kedua dengan kolom pertama di baris yang ketiga. Dan jumlah penggabungan kolomnya itu adalah 2. Jadi di sini di atribut full span ya diisi dengan nilai 2. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba praktekkan bagaimana cara menggabungkan sel pada tabel di HTML. Oke, jadi untuk mempercepat pembahasan mengenai penggabungan sel pada tabel HTML, di sini saya sudah mempunyai project atau file web yang telah jadi. Jadi ini codingannya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya itu seperti ini. Jadi ada 4 baris, ya. Kemudian di masing-masing baris ada 3 kolom. Berarti tandanya ada 4 tag tr, ya, dan di dalam tag tr ada 3 tag td masing-masing, ya.
Kita coba cek ya, ini codingannya apakah benar ada 4 tag TR dan di dalamnya ada tag TD sebanyak 3. Oke, di sini ini TR pertama 1 dan di dalamnya ada tag TD sebanyak 3. Kemudian ada tag TR yang kedua, kemudian ada tag TR yang ketiga dan lanjut di tag TR yang keempat. Baik, misalkan di sini kita ingin menggabungkan sel yaitu baris 1 kolom 2 dan baris 1 kolom 3. Bagaimana caranya? Tadi ya, masih ingat ya, kalau misalkan ingin menggabungkan sel secara horizontal itu menggunakan call span. Oke, jadi kita cari baris coding yang ini, baris 1 kolom 2 dengan baris 1 kolom 3 karena itu akan kita gabungkan. Kita cari codingnya di mana baris 1 dan kolom 2, yaitu letaknya di TR pertama di TD kedua ya. Oke, di TR pertama di TD yang kedua. Berarti sini ya, baris 1 kolom 2. Nah, di sini kita tambahkan atribut pada tag TD, itu atributnya adalah call span. Kemudian kita ingin menggabungkan berapa banyak kolom. Contoh di sini kan kita ingin menggabungkan 2 kolom ini aja, yaitu baris 1 kolom 2 dengan baris 1 kolom 3. Maka di call span kita isi dengan 2 saja ya. Oke, kalau sudah kita hapus TD yang ketiga ya. Karena kenapa? Karena kan sudah digabung dengan kolom yang sebelumnya, yaitu yang TD kedua. Jadi yang TD ketiga ini tidak diperlukan. Oke, kita coba save. Kemudian kita coba refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini. Dan kemudian ada atribut tambahan jika kita ingin membuat kontennya tampil secara di tengah, kita juga bisa menambahkan atribut yang namanya alignment. Ya, jadi seperti kayak kita mengetikkan pada Microsoft Word aja kan ada alignment center, left, right, dan lain-lain. Nah, berarti kalau ingin kontennya di tengah, kita tambahkan isinya atau value-nya menjadi center. Kita save, kemudian kita coba lihat hasilnya. Oke, hasilnya ada di tengah. Jadi TD kedua ini ya, ini sama panjangnya dengan 2 kolom karena tadi kita gabung yaitu menggunakan call span sebanyak 2. Ya, tandanya di kolom kedua ini ya satu tag TD sama besarnya kayak 2 kolom ya, seperti itu ya. Lanjut lagi, misalkan kita ingin menggabungkan secara vertikal, yaitu saya ambil contoh, kita akan menggabungkan baris ketiga di kolom pertama dengan baris keempat di kolom pertama. Jadi baris ini dengan ini, ya yang ini nih yang saya akan drag ini, sama ini akan kita coba gabungkan. Jadi kan gabungkan secara vertikal. Dan tadi ya di pembahasan sebelumnya masih ingat ya, untuk menggabungkan sel secara vertikal berarti kita menggunakan row span. Nah, letak pengetikan atributnya berada di tag yang mana? Ya, karena kita akan menggabungkan dimulai dari sini nih baris 3 kolom 1, maka kita coba cari coding atau source code untuk kolom yang ini, yaitu baris ketiga kolom 1. Kita cari baris ketiga kolom 1. Nah, ini ya. Nah, ini baris 3 kolom 1, berarti di sini kita ketikkan atribut row span. Dan kita ingin menggabungkan seperti berapa kolom. Coba kita lihat dulu. Jadi kita ingin menggabungkan ini dengan ini. Tandanya kita hanya menggabungkan 2 kolom. Atau kita membuat satu TD itu sama dengan besarnya kayak 2 kolom. Jadi di row span kita tambahkan value 2. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Nah, untuk baris 4 dan kolom 1 ini karena nanti akan digabungkan dengan baris 3 kolom 1, jadi untuk TD baris 4 kolom 1 ini kita hapus. Jadi tidak kita perlukan karena kan sudah di backup oleh si baris 3 kolom 1 yang kita buat row span. Jadi yang baris 4 kolom 1 ini kita hapus. Tadi lihat saja, kemudian kita simpan. Lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita coba refresh. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi tadi ya baris 3 kolom 1 bergabung dengan baris 4 kolom 1. Paham ya?
Saya cukupkan saja pembahasan tentang pembuatan tabel pada HTML. Di video berikutnya, kita akan masuk ke bahasa pemrograman web dasar yang lainnya, yaitu PHP. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya punya tugas untuk teman-teman yang menonton video ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Sudah sepaham apakah kalian? Jadi tugasnya bisa kalian lihat di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe ataupun mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kalau ada video baru mengenai tutorial, programming, atau text tip. Ragam IT akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.